Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode korelasi dan pengujian signifikansi yang ketiga, yaitu koefisien korelasi rank Kendall. Nah, fungsinya ya, koefisien korelasi peringkat Kendall biasanya kita tulis dengan tau ya, cocok sebagai ukuran korelasi dengan jenis data yang sama yang berguna bagi rank Spearman ya, RS. Artinya jika setidaknya pengukurannya adalah ordinal dan kedua variabel X dan Y juga tercapai. Jadi ada dua variabel X dan Y. Sehingga setiap subjek dapat diberi peringkat pada X dan Y, maka tau akan memberikan ukuran tingkat asosiasi atau korelasi antara keduanya. Nah, distribusi sampling dari tau di bawah hipotesis 0 itu diketahui, dan oleh karena itu taunya akan seperti dengan korelasi Spearman, yaitu ada uji signifikansinya. Salah satu keuntungan dari tau ya atau rank Kendall dibandingkan dengan korelasi rank Spearman adalah bahwa Kendall itu dapat digeneralisasikan menjadi koefisien korelasi parsial yang akan saya bahas pada video berikutnya. Koefisien parsial ini akan disajikan pada bagian berikutnya. Rasionalnya, misalkan kita meminta hakim X dan hakim Y atau juri X dan Y untuk menentukan peringkat 4 objek. Berarti n besarnya sama dengan punyanya Spearman, berarti dia n besarnya adalah 4. Misalkan kita mungkin meminta mereka untuk memberi peringkat 4 esai dalam urutan kualitas gaya ekspositori. Nah, keempat makalah tersebut kita tulis sebagai A, B, C, dan D. Kemudian peringkatnya bisa seperti ini ya. Jadi si juri X peringkat nomor 1 itu D dan peringkat terakhir itu adalah B, yaitu peringkat keempat. Sama dengan sebelumnya bahwa peringkat di sini 1 itu adalah menunjukkan yang paling kecil sekali, sehingga peringkat keempat itu menunjukkan bahwa dia yang paling bagus ya. Jika kita mengatur ulang esainya sehingga peringkat juri X muncul dalam urutan yang alami, jadi urutan alami itu sesuai ya, yaitu 1, 2, 3 sampai dengan N besar, maka nanti kita dapatnya seperti ini, karena urutannya sesuai dengan juri X ya, maka si pengamatannya juga mengikuti dan juri Y-nya juga mengikuti. Jadi ketika ranknya atau urutan dari juri X itu yang 1, berarti kita cek di sini O1 itu untuk pengamatan D dan hasil peringkat untuk Y-nya adalah 2. Kemudian ketika nanti peringkatnya juri X itu 2, berarti 2 itu ada di pengamatan C. Berarti nanti juri Y-nya ada 4 peringkatnya ya. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir yaitu N besar untuk juri X. Nah, sekarang berada dalam posisi untuk menentukan tingkat korespondensi antara penilaian si juri X dan Y. Pemeringkatan juri X berada dalam urutan aslinya. Nah, kami melanjutkan untuk menentukan berapa banyak pasangan peringkat dalam juri Y berada dalam urutan yang benar ya. Nanti harusnya kalau misalkan benar berarti nanti plus 1. Kalau misalkan salah berarti nanti dia adalah minus 1. Nah, yang pertama berarti di sini kita ketahui peringkatnya adalah 2 ya. Ketika juri X-nya itu di peringkat 1 berarti juri Y-nya adalah peringkat 2. Oleh karena itu kenapa di sini nanti peringkatnya adalah 2. Nih ya. Yang pertama adalah peringkat ketiga 2 yaitu juri Y peringkatnya 2. Nah, dari sini kita tahu nanti pasangan pertama yaitu 2 dan 4. 2 dan 4 itu dapat dari mana ini? Ini adalah pasangan pertama. 2 kemudian 4. Nah, 2 kemudian 4 itu kan benar ya. 2 dulu baru 4. Berarti karena dia adalah wajar atau benar, maka skornya adalah plus 1.
Kemudian pasangan berikutnya yaitu 2 ke 3. Berarti 2, 3, 2 kemudian 3 itu juga sudah benar, maka skornya adalah +1. Kemudian yang terakhir adalah 2, 1. Nah, 2 itu apakah setelah 2 itu 1? Tidak, ya. Karena tidak benar, tidak dalam urutan alami, oleh karena itu skornya adalah -1. Sehingga untuk semua pasangan yang termasuk di peringkat 2, itu totalnya adalah +1 yang sebelumnya, yang A ya. Kemudian +1 ini adalah yang B, dan -1 ini adalah yang C. Berarti totalnya nanti hasilnya adalah +1. Itu untuk yang pertama saja. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, yaitu peringkat 4. Di peringkat 4, pasangan yang pertama adalah 4 sama 3. Berarti ini juga tidak wajar ya. Tidak wajar, maka -1, kemudian 4, 1, itu juga tidak wajar, makanya dia adalah -1. Sehingga totalnya di sini adalah -2. Kita lanjutkan untuk yang 3 ya. 3 berarti pasangannya adalah 1. 3 sama 1 itu juga tidak wajar ya, atau tidak benar, sehingga skornya adalah -1. Nah, di peringkat 3 ini kombinasinya kan sudah, ini yang terakhir, 1 ini tidak ada kombinasi berikutnya, maka kalau sudah selesai semuanya kita akan hitung ya. Yang pertama itu adalah tadi di 2, yaitu untuk peringkat 2 totalnya +1, kemudian di 4 itu -2, dan di 3 itu adalah -1. Nah, sehingga untuk total dari semua skor yang telah ditetapkan yaitu +1, -2, -1. Hasilnya adalah -2. Sekarang, beberapa total maksimum yang mungkin kita peroleh untuk skor yang diberikan untuk semua pasangan dalam peringkat juri Y. Nah, jumlah maksimum yang mungkin akan dihasilkan jika peringkat hakim X dan Y telah disepakati dengan sempurna, berarti sudah sama semuanya ya. Karena benar berarti nanti karena semuanya benar berarti nanti skornya adalah +1 semuanya. Nah, jumlah maksimum yang mungkin yang akan terjadi dalam kasus kesesuaian atau sempurna X dan Y adalah 4 hal diambil dari 2 sekaligus. Jadi 4 kombinasi 2 yaitu 6. Dari mana 4 ini? 4 itu karena tadi itu cuma 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pengamatan. Sedangkan 2 itu kan kita tahu bahwa awalnya itu ini 1, 2 ya, 3, terus 4, 5, 6. Oleh karena itu hasilnya adalah 6 di sini, yaitu kombinasi 4, 2. Setelah itu, nanti derajat hubungan antara dua rangkaian peringkat ditunjukkan oleh rasio total aktual dari +1 dan juga -1 dengan total maksimum yang mungkin. Nah, koefisien korelasi peringkat kendal itu merupakan rasio dari total aktual dibagi dengan total kemungkinan maksimal. Berdasarkan contoh tadi, total aktual itu adalah -2. Yang ini ya, ini adalah total aktual. Kemudian untuk total kemungkinan maksimal itu adalah yang ini, 6 ini. Maka -2/6 adalah -0,33. Artinya, ya, tahu sama dengan -0,33 adalah ukuran kesepakatan atau hubungan antara pangkat yang ditugaskan oleh juri X dan juri Y. Seseorang mungkin menganggap bahwa tau itu sebagai fungsi dari jumlah minimum inversi atau pertukaran antara tetangga yang diperlukan untuk mengubah satu peringkat ke peringkat lainnya. Artinya, tau ini adalah semacam koefisien kekacauan atau istilahnya koefisien hubungannya seperti apa. Nah, dalam metodenya tadi sudah kita tahu bahwa nilai korelasi koefisien korelasi peringkat kendal ya, koefisien korelasi rank kendal itu adalah ini, tahu sama dengan total aktual dibagi dengan total kemungkinan maksimal. Nah, secara umum untuk skor maksimumnya adalah kombinasi N
2. Sedangkan yang kombinasi N2 itu juga bisa dinyatakan dengan rumus setengah kali N dikalikan N-1 ya. Sehingga nanti total kemungkinannya itu adalah ini. Sedangkan total aktual kita simbolkan dengan S. Ya. Sehingga rumusnya yang awalnya ini akan berubah menjadi ini. Perhitungan S itu dapat dipersingkat dengan metode yang ditunjukkan di atas dalam pembahasan logika pengukuran. Jadi S itu total aktual. Total aktualnya tadi kan dengan plus 1 minus 1 ya. Plus 1 minus 1, tapi kalau misalkan kita menghitungnya satu per satu seperti ini akan lebih susah. Ada juga cara lainnya, yaitu dengan kita akan melihat urutannya sama-sama dengan kita lihat di juri Y-nya tadi urutannya 2, 4, 3, 1. Nah, dari sini nanti S-nya itu adalah ya dari kita memulai angka yang pertama di sebelah kiri dan menghitung banyak angka kanannya yang lebih besar ada berapa banyak dan yang lebih kecilnya juga ada berapa banyak. Sehingga S untuk yang pertama ya, angka yang pertama itu nanti bisa dihitung melalui ini. Jadi ini adalah rumus yang saya tulis sendiri, di mana B itu adalah banyaknya angka di kanannya yang dia lebih besar daripada yang angka pertama. Sedangkan K itu adalah banyak angka yang di kanannya ya, di kanan angka pertama tadi yang dia lebih kecil dari angka pertama. Nah, kita akan contohkan untuk yang juri Y ini. Di juri Y itu kan angkanya adalah 2, 4, 3, 1. Sehingga untuk yang peringkat kedua, ya, peringkat kedua ini di sebelah kanannya yang lebih besar dari 2 itu adalah 4 dan 3. Oleh karena itu banyaknya angka adalah 2. Ini adalah B besar. Kemudian sedangkan di sebelah kanannya itu juga ada angka yang lebih kecil dari 2, yaitu 1. Berarti ini adalah banyaknya angka yang lebih kecil dari 2 itu adalah cuma 1. Berarti ini adalah K. Oleh karena itu 2 dikalikan plus 1 karena ini B-nya 2. Dan 1 ini adalah K dikalikan dengan minus 1. Hasilnya adalah 1. Ya, sorry ini kasih plus juga nggak masalah, nggak juga nggak masalah. Kemudian setelah 2, sekarang peringkat berikutnya yaitu peringkat 4. Di sebelah kanan 4 yang lebih besar itu tidak ada yang lebih besar daripada 4. Ya. Berarti ini salah, karena tidak ada yang lebih besar dari 4, berarti ini adalah 0. Ya, sorry. Ini saya hapus seperti ini, saya tutupin aja. Sedangkan angka yang lebih kecil di sebelah kanannya ini ya, lebih kecil dari 4 itu ada 3 dan 1. Berarti ini adalah 2. Sorry ya, hitungan saya ada yang salah. Ini 2, berarti ini 1 dan 3. Oke, berarti ini adalah 0 dikalikan plus 1 dan 2 dikalikan minus 1. Berarti hasilnya adalah minus 2. Kemudian untuk peringkat ketiga, itu sebelah kanannya cuma 1 aja, berarti dan dia lebih kecil, berarti nanti K-nya adalah 1, yaitu angka 1. Berarti 0 kalikan plus 1 ditambah 1 kalikan minus 1, yaitu minus 1. Nah, dari sini ini plus 1, kita total ya, plus 1, ini minus 2, ininya sudah benar ternyata, kemudian ini adalah minus 1. Sehingga hasilnya tetap sama dengan sebelumnya, yaitu minus 2. Itu adalah S-nya. Nah, nanti baru S-nya tahu, minus 2, kita tahu bahwa N-nya cuma 4 ya, yaitu 2, 4, 3, 1. Jadi cuma ada 4 saja, berarti kita masukkan ke rumus 9.9 dan hasilnya sama, yaitu minus 0,33. Contohnya adalah, nanti dari sini, ini sama dengan contoh pada koefisien korelasi Spearman, di mana ada 12 siswa ya, dan kita mengukur yang otoritarianisme dengan perjuangan status sosial ya. Nah, dari 12 ini kita urutkan berdasarkan ya, setelah kita tahu rankingnya awalnya seperti ini, baru kita urutkan yang di perjuangan status sosialnya. Jadi kita
utamakan yang status sosialnya terlebih dahulu. Setelah itu urutannya menjadi seperti ini, karena ini yang sesuai dengan urutan perjuangan status sosial nanti mahasiswa, dan urutan otoritarianismenya menyesuaikan dengan yang basisnya urutan, yaitu perjuangan status sosial. Setelah itu baru nanti kalau saya lebih sukanya ini saya copy ya. Saya copy kemudian saya transpose menjadi seperti ini. Oke, kemudian angka awalnya harus kosong, kemudian yang tengahnya ini harus kosong semua. Tapi nanti di sini hati-hati. Sorry, ini adalah ini ya. Ini adalah ini. Kemudian kita harus tahu nanti karena kan 5 itu dibandingkan dengan setelahnya. Oke, sorry, 5 ini 1 dibandingkan dengan 1. Nah, 5 nanti dibandingkan dengan setelahnya ya. Nah, membacanya, jadi ini yang saya lihat pertama kali adalah ini ya. Basisnya adalah yang ini. Jadi 1. Setelah angka 1 itu 5. Oleh karena itu di sini kosong ya. Setelahnya kan 5, 2 dan seterusnya. Apakah 1 itu lebih besar daripada 5? Iya kan, 1 itu lebih kecil dari 5. Benar, karena benar ini adalah plus 1. Ya. Kemudian apakah 1 itu jadi sebelah kanannya urutannya udah benar. Habis 1 5, benar 1. Habis 1 itu 2, benar, yaitu plus 1. Begitu pula seterusnya, berarti 1 sampai dengan 12. Berarti urutannya benar ya, 1 dulu baru 12. Berarti di sini adalah plus 1. Kemudian yang 5, karena 5 itu setelahnya adalah 2, berarti ini sama ini kosong. Berarti ini. Nah, apakah 5 itu 5 dulu baru 2? Salah. Oleh karena itu di sini nilainya adalah minus 1. Begitu terus-terusnya sampai dengan habis ini yang terakhir. Nanti kita hitung yang banyaknya plus 1 itu ada berapa, yaitu ternyata ada 11 dan banyaknya minus 1 itu ada 0. Untuk semuanya kemudian kita totalnya ya, kita hitung totalnya yaitu 11 kali plus 1 berarti nanti berapa, atau mungkin kita enaknya yang atas ini kurangi dengan yang bawah. 11 kurangi 0, 11, 7 kurangi 3, 4. Kemudian ini nanti kita total hasilnya di sini ada berapa. Berarti itu adalah nilai S-nya. Dari sini kan kita tahu nilai S-nya nanti adalah 11. 11 itu dapat 44. 44 itu dapat dari mana? 11 dikurangi 0, yaitu ini 11 dikurangi 0. 7 dikurangi 3, 7 dikurangi 3 ya. Kemudian 9 kurangi 0 dan seterusnya. Berarti ini nanti kalau kita total jumlahnya adalah 44. Ini adalah nilai dari S-nya. Nah, setelah kita tahu S dan N-nya itu adalah 12, berarti kita nanti bisa menghitung menggunakan rumus 9.9 dan hasilnya adalah 0,67. Tahu kendal ya, di sini dia bernilai 0,67 mewakili derajat hubungan antara otoritarianisme dan perjuangan status sosial yang ditunjukkan oleh 12 siswa. Kemudian kita akan menggunakan software R untuk menghitung nilai tahu kendalnya. Seperti biasa kita harus membaca dulu datanya, yaitu datanya sudah saya simpan di folder D, folder data, kemudian nama filenya adalah ini, tapi format yang saya gunakan adalah .txt dan ada headernya, makanya di sini headernya true. Sedangkan nama dari data yang ada di R itu nanti saya simpan dengan nama data 1. Nah, ini adalah hasil dari data satunya. Yang kita pakai adalah otoritarianisme dan juga status sosial. Untuk koefisien korelasi rank kendal, function yang kita gunakan adalah core.test, di mana nanti methodsnya kalau di Spearman itu kita ganti dengan Spearman. Tapi kalau kita sekarang kan di kendal, oleh karena itu di sini ganti kendal. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dan yang kita lihat adalah nilai dari tahunnya, yaitu 0,6667. Dan ini apakah sama dengan perhitungan kita? Sama. Oke, kita akan lanjut
dulu, karena kita belum membahas pengujian atau uji signifikansi, maka p-value untuk sementara akan saya abaikan, ya. Nah, bagaimana kalau ada pengamatan terikat? Masih ingat ya, pengamatan terikat itu apa? Bahwa dia ada 2 atau lebih pengamatan yang sama pada variabel X atau yang ada pada variabel Y. Nah, biasanya kalau ada yang pengamatan terikat ini, nanti akan ada suatu koreksi, ya. Koreksiannya itu adalah TX ataupun TY, tergantung dia nanti terjadi pada X atau pada Y. Untuk prosedurnya hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya kita menambahkan di sini saja, karena di sebelumnya itu adalah 1/2 N kali N-1 saja, karena nanti ada X dan Y, berarti nanti kita harus kembalikan ke semula, supaya nanti ini menjadi punyanya X, ini menjadi punyanya Y, ya. Oleh karena itu muncullah akar. Jadi hampir mirip banget sama punyanya Spearman. Di punyanya Spearman itu kan bawahnya adalah sigma X kuadrat dikalikan sigma Y kuadrat. Ini pun juga seperti itu. Kalau hasil perkaliannya itu adalah menghasilkan rumus yang tanpa akar, berarti nanti kalau kita mau pisah, berarti ini dikasih akar dan ini dia dikasih akar. Yang pertama itu untuk X dan yang kedua itu untuk Y-nya. Nah, karena di sini ada pengamatan terikat, berarti nanti yang di X-nya ini kita harus kurangkan dulu dengan koreksinya, dan yang di punyanya Y ini kita juga harus kurangkan dengan koreksinya. Oleh karena itu muncullah rumus yang seperti ini, di mana nanti TX-nya itu adalah setengah kali jumlahan T kali T-1, ya. T itu masih sama dengan sebelumnya, T adalah banyaknya observasi yang terjadi pengulangan atau ada berapa banyak observasi yang sama pada masing-masing kelompok ikatannya, ya. Contohnya seperti ini. Jadi sama dengan data yang digunakan di Spearman, kita masih menggunakan 12 siswa dan variabel yang kita amati adalah status sosial dan jumlah hasil. Dari sini kita tahu di status sosial, karena ini sudah berupa rank, berarti tidak ada yang sama pengamatannya, sehingga ranknya pun juga tidak ada yang sama. Sedangkan di punyanya jumlah hasil itu ada yang sama, yaitu 1,5, kemudian 3,5, dan yang terakhir ada yang sama lagi yaitu 10,5. Ya, berarti di sini ada 3 yang sama, di mana nanti pengulangannya sebanyak 2 kali. Nah, sebelum melakukan untuk pengkoreksian, kita akan melakukan sama atau perhitungan atau melakukan cara yang sama seperti yang dilakukan ketika tidak ada pengamatan terikat, ya. Karena yang status sosialnya juga tidak ada yang mengulang, maka kita gunakan sebagai basis untuk ordernya yang urut. Jadi ini pengurutannya di status sosial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 12, di mana siswa dan jumlah hasil mengikuti urutannya sesuai dengan rank atau peringkat status sosial. Maka nanti hasilnya seperti ini, ya, yang berwarna biru. Setelah itu, setelah kita urutkan, baru kita nanti akan menghitung banyaknya +1 dan -1. Sama dengan sebelumnya, berarti dari sini nanti ketemulah banyaknya +1 pada rank 3,5 yaitu 8, sedangkan yang tidak benar atau -1 itu sebanyak 2. Dan di sini karena ada double, ya, 3,5-nya ada double, dan setelah 3,5 itu adalah 3,5, karena sama berarti dia 0. Jadi kalau di sini kalau misalkan ada yang sama, hasilnya 0, ya. Kemudian kita total, kita kalikan 8 kali +1 atau 8 kurangi 2, 6, dan seterusnya. Ini kita total itu adalah nilai S-nya.
Nilai S-nya di sini adalah 25 ya. 25. Itu adalah S-nya. Nah, S itu dihitung dari tadi 8 dikurangi 2, 8 kurangi 2, ini 8 kurangi 2, 8 kurangi 2, 8 kurangi 0, 8 kurangi 0, 1 kurangi 5, dan seterusnya. Nah, dari sini kita juga setelah mendapatkan nilai S, ya, kita akan menghitung koreksiannya. Untuk yang X, ya, kita anggap ini X, ya, kemudian kita anggap ini adalah Y. Jadi X-nya adalah status sosial dan Y-nya itu adalah jumlahan hasil. Di status sosial itu tidak ada pengulangan, oleh karena itu TX-nya sama dengan 0. Sedangkan di variabel Y itu terdapat pengulangan yang di rank 1,5 itu sebanyak 2, di rank 3,5 itu sebanyak 2, dan di rank 10,5 itu sebanyak 2. Oleh karena itu kenapa? Berarti ini adalah T kecilnya. T kecilnya, ini T kecil, ya, dan ada 3 T kecil. Ini adalah punyanya si rank 1,5, ya. Ini adalah punyanya rank 3,5, dan yang ini adalah punyanya rank 10,5. Dan hasil totalannya sesuai dengan rumus dari TY itu adalah 3. Baru setelah itu kita masukkan ke rumus tau yang ada koreksinya. Ya, untuk yang ini dengan memasukkan S-nya adalah 25, ini hasilnya. N besarnya itu adalah 12, TX-nya 0, dan TY-nya adalah 3. Sehingga kita peroleh nilai dari tau kendal yang sudah terkoreksi adalah 0,39. Jika kita tidak mengkoreksi koefisiennya, yaitu hubungannya ini tidak menggunakan faktor koreksi, berarti nanti dengan rumus yang ada 9.9, taunya itu akan diperoleh, ini tau ya, tau tanpa koreksiannya adalah 0,38. Nah, di sini perhatikan bahwa efek koreksinya relatif kecil. Jadi 0,38, selisih antara 0,38 dan 0,39 itu adalah 0,01 dan itu cukup kecil. Berarti pengoreksiannya sedikit sekali. Kita akan menggunakan R ya, di R tetap menggunakan yang chordotes, di mana nanti sama dengan sebelumnya dia jumlah hasil dan status sosial ini tidak ada masalah, urutannya dibolak-balik nggak masalah ya, tidak ada masalah karena korelasi, mana yang jadi basis mana yang enggak masalah. Di mana nilai dari taunya adalah 0,387. 0,3877 berarti kita bulatkan adalah 0,039. Nah, dari sini pastinya nanti di chordotes itu muncullah yang seperti ini. Nah, muncul yang seperti ini itu menandakan bahwa datanya kita itu ada TIS-nya atau ada pengamatan terikatnya. Nah, kalau ada pengamatan terikat, ternyata si function chordotesnya ini tidak bisa menghitung p-value. Ya, yang tidak dia bisa itu adalah menghitung p-value dengan adanya pengamatan terikat. Ya, tetapi dia tetap bisa menghitung nilai dari taunya 0,3877. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya pengen tahu, Bu, kalau taunya dari data yang menggunakan ini tanpa menghitung faktor koreksi. Nah, itu tidak bisa dilakukan dengan chordotes. Jadi chordotes itu secara otomatis kalau dia menemukan pengamatan terikat, ya, berarti dia langsung melakukan koreksi untuk nilai taunya. Jadi kita tidak tahu bahwa nanti pengoreksian pada X atau pengoreksian pada Y-nya itu seberapa besar. Seperti itu. Atau mungkin nilai tau yang sebelum terkoreksi berapa itu kita juga tidak bisa tahu. Kita akan lanjut membandingkan antara hasil yang Spearman sama yang kendal. Dalam dua kasus ini ya,
kita kan tadi sudah menghitung nilai dari tau kendal dan juga Spearman, yaitu RS. Nah, di sini kita bisa lihat numeriknya atau rumus dari tau dan RS itu tidak identik, yaitu jika keduanya dihitung dari pasangan peringkat yang sama. Jadi cara perhitungannya berbeda ya. Untuk hubungan otoritarianisme dan perjuangan sosial, kita dapatkan untuk yang Spearman-nya adalah minus 0,82, sedangkan untuk yang kendalnya adalah 0,67. Nah, ini beda banget ya, beda jauh. Dan juga di Spearman itu dia ada negatif, untuk taunya dia tidak ada positif atau negatifnya. Hubungan antara perjuangan status sosial dan juga jumlah hasil itu kemarin di video sebelumnya masih diingat bahwa jumlah hasil itu adalah dia banyaknya mengalah ya, istilahnya seperti itu. Nah, itu untuk hasil dari koefisien korelasi rank Spearman yaitu 0,62, sedangkan untuk tau kendal adalah 0,39. Nah, di sini kita melihat bahwa antara kendal dan juga Spearman memiliki skala dasar yang berbeda dan secara numerik keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung satu sama lain. Jadi kita nggak boleh membandingkan hasil koefisien korelasinya antara Spearman dan juga kendal. Ya kayak tadi ya, kita bandingkan ini adalah negatif, ini adalah positif. Tidak boleh seperti itu karena memang secara numerik dia berbeda. Artinya, jika kita mengukur derajat korelasi antara variabel A dan B menggunakan Spearman, ya, dan kemudian kita melakukan hal yang sama A dan C menggunakan tau, ini bisa saja sama ya, kita tidak dapat tahu apakah A lebih dekat hubungannya dengan B ataupun C. Nah, karena kita akan menggunakan dua ukuran korelasi, maka tidak bisa dibandingkan. Namun, kedua koefisien tersebut menggunakan jumlah informasi yang sama dalam data, dan dengan demikian keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk mendeteksi keberadaan asosiasi dalam populasi. Artinya, distribusi sampling dari tau, ya, tau kendal ataupun RS rank Spearman sedemikian rupa sehingga dengan kumpulan data tertentu keduanya akan menolak hipotesis nol bahwa variabel tidak terkait dalam populasi yang sama pada tingkat signifikansi yang telah kita tetapkan. Berarti nanti di sini yang boleh kita bandingkan adalah kesimpulan uji signifikansinya. Berdasarkan Spearman, dia nanti tolak H0 atau tidak. Berdasarkan kendal, dia adalah tolak H0 atau tidak. Tetapi kita tidak boleh membandingkan nilai dari koefisien korelasi Spearman ataupun kendalnya, ya. Kita hanya bisa membandingkan hasil atau kesimpulan uji signifikansinya. Nah, kita akan membahas mengenai uji signifikansi pada koefisien korelasi rank kendalnya. Jika sampel acak yang diambil dari beberapa populasi di mana X dan Y itu saling terkait ya, dan anggota sampel diberi peringkat yaitu X dan Y, maka untuk setiap urutan peringkat X tertentu, semua kemungkinan urutan peringkat Y sama-sama terjadinya itu sama-sama mungkin ya. Artinya untuk peringkat X tertentu, salah satu kemungkinan urutan Y itu sama mungkinnya terjadi pada urutan peringkat Y lainnya. Jadi istilahnya kalau misalkan ada X-nya itu ada 3 kategori, Y-nya itu ada 2 kategori, berarti nanti kalau X itu ABC ya, ABC seperti ini. Nah, kemudian nanti A itu Y-nya ini ada 2 yaitu 1 dan 2 ya, misalkan gitu. Ini adalah ABC. ABC berarti nanti A itu berpadanan dengan 1 dan 2 itu kemungkinannya sama. Seperti ini. Dan B juga memiliki kemungkinan yang sama untuk berpadu padan dengan 1 dan 2. Begitu pula dengan C, nanti bisa aja 1 dan 2. Seperti ini ya. Nah, artinya urutan peringkat X tertentu, salah satu kemungkinan urutan peringkat Y sama mungkin naikannya terjadi seperti urutan peringkat Y lainnya. Ini ya. Misalkan pengurutan peringkat X dalam suatu urutan alami ada 1 sampai N. Kemudian dari urutan peringkat X itu
ya semua N kemungkinan urutan barisan Y, karena kita tahu bahwa nanti di punyanya yang kendal ya, rank kendal tadi, bahwa setelah X-nya urut ya, X-nya sudah urut 1, 2, 3 sampai dengan N seperti ini. Kemudian kita akan menghitung Y-nya, itu kan tadi dengan cara yang pertama ini kita padu-padankan dengan sebelah-sebelahnya seperti ini kan ya, sampai dengan N. Jika yang pengamatan 1, jika X-nya ketika sama dengan 1, itu ada sebanyak kombinasi, tadi kan N2 ya, total semuanya, sorry, ini adalah berarti 1 ada 1, 2, 3 sampai dengan N. Kalau 3 berarti ada 1, 2, berarti di sini N-1 ya, N-1. Kemudian berarti nanti ketika X-nya sama dengan 2, itu adalah N-2 dan seterusnya untuk kombinasinya. Nah, ketika di total ini kombinasinya ada berapa? Itu adalah N faktorial ya. Kemudian N faktorial itu adalah barisan Y yang sama-sama mungkin di bawah H0. Oleh karena itu, kalau misalkan satu pengamatannya aja ya, satu ininya aja, satu panah ini itu memiliki probabilitas kejadian di bawah H0 adalah 1/N faktorial. Nah, kita masuk di sini misalkan masing-masing N faktorial peringkat dari Y itu akan ada nilai R yang terkait. Nah, nilai R atau tau yang mungkin ini berkisar antara +1 dan juga -1 ya kan, karena sama dengan sebelumnya bahwa nanti yang peringkat pertama dan dibandingkan dengan setelahnya, kalau benar dia bernilai +1, urutannya benar. Kalau dia urutannya salah, berarti dia nanti nilainya adalah -1. Misalnya untuk N-nya adalah 4, berarti nanti ada 4 faktorial, yaitu 24 kemungkinan dari barisan Y-nya. Dan masing-masing memiliki nilai tau terkait. Frekuensi kejadian di bawah 0 untuk ditunjukkan pada tabel 9.7 ini ya, dimana nanti nilai taunya kalau misalkan -1 ini adalah -0,67 dan seterusnya. Dan frekuensi di kejadian di bawah 0 ini, kemudian probabilitasnya, karena kita tahu berarti ini adalah nanti dia adalah 1/24, ini adalah 3/24, ini 5/24, dan seterusnya ini sampai dengan 1/24. Karena kita ada 24 kemungkinan, berarti nanti di sini pun juga dia adalah 24 pernya. Sedangkan yang atas ini mengikuti dengan kejadian atau frekuensi kejadian di bawah H0-nya. Nah, kita dapat menghitung tabel probabilitas yang serupa untuk nilai N lainnya. Tetapi tentu saja dengan meningkatnya N, metode ini akan semakin membosankan karena pasti juga menghitung nilai dari kemungkinan Y-nya itu sangat banyak. Jadi ini sangat bosan sekali. Nah, untungnya ketika N lebih besar sama dengan 8, distribusi sampling dari tau itu secara praktis tidak dapat dibedakan dengan dari distribusi normal. Jadi intinya bisa saja bahwa distribusi sampling dari tau kendal itu ketika N-nya lebih besar sama dengan 8, dia nilainya akan sama dengan distribusi normal. Oleh karena itu, untuk N-nya besar, berarti kita bisa menggunakan tabel kurva normal yang dia ada pada tabel A yang di appendix-nya buku SIGEL untuk menentukan probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah H0 ya. Sedangkan kalau nanti T-nya kurang dari 8, berarti kita tetap harus menggunakan tabel tabel distribusi taunya. Nanti kita cek lagi tabelnya itu mengikuti tabel apa ya. Kemudian, nah, jika N-nya adalah 10 atau kurang, tabel Q bisa. Jadi tadi karena 8 patokannya ya kan,
atau kurang dari 10, itu berarti nanti kita harus menggunakan tabel Q yang ada pada lampiran. Jadi kita sudah jawab kalau nanti misalkan lebih besar sama dengan 8, kita patokannya pada tabel A atau menghitung p-value-nya itu bisa dilihat dari tabel A. Kalau misalkan N-nya kurang dari 10, berarti kita bisa menggunakan tabel Q. Distribusi sampling dari S dan tau itu identik. Dalam artian karena nanti tau itu adalah fungsi dari S. Oleh karena itu, keduanya dapat ditabulasikan atau lebih mudah untuk membuat tabulasi dari S-nya. Untuk sampel kecil seperti itu, signifikansi hubungan yang diamati antara dua sampel peringkat dapat ditentukan hanya dengan menemukan nilai S-nya, kemudian mengacu pada tabel Q untuk menentukan probabilitas satu sisi. Nah, di sini jeleknya Q itu adalah untuk satu sisi saja. Nah, keputusannya sama dengan sebelumnya. Jika p-value atau nilai probabilitas dari tabel Q-nya ini kurang dari sama dengan alfa, alfa adalah tingkat signifikansi yang telah kita tentukan sebelumnya, maka keputusannya adalah H0 dapat ditolak. Sebagai contohnya, ini adalah untuk sampel kecil di mana nanti kita misalkan ya, kita ketahui bahwa N-nya 8 dan S-nya 10. Nanti di tabel Q, ini adalah tabel Q-nya, kita lihat bahwa S-nya adalah 10, berarti ini adalah 10. Kemudian N-nya adalah 8, ini adalah 8. Berarti nanti di sini hasilnya yang kita peroleh adalah 0,138. Itu nilai dari p-value-nya. Ya, untuk nilai dari p-value-nya ketika N-nya lebih besar daripada 10, taunya bisa aja menggunakan distribusi normal dengan rata-ratanya adalah 0. Ini otomatis. Kemudian standar deviasinya dihitung menggunakan rumus ini. Ya, dihitung menggunakan rumus ini di mana N-nya berarti di sini N-nya adalah kalau lebih besar daripada 10 ya. Kalau lebih besar daripada 10 baru N-nya dimasukkan sini. Tapi kita tidak bisa langsung memasukkan. Kemudian karena kita sudah tahu rata-rata dari tau dan standar deviasi dari tau, kita bisa menggunakan distribusi normal standar, yaitu dengan Z-nya adalah tau dikurangkan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya, sehingga rumus dari Z-nya adalah ini. Baru nanti kita lihat ke tabel A yang ada pada lampiran buku Sigel. Jika probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah H0 dari nilai apapun yang ekstrim seperti tau yang diamati, ya ini adalah tau karena kita semua lagi melihat ke tau, itu nanti kita akan menghitung nilai Z-nya yang sudah didefinisikan pada rumus 9.11. Jadi ini adalah rumus 9.11. Dan kita akan menentukan p-value-nya berdasarkan tabel A pada lampiran buku Sigel. Nah, ini adalah contoh untuk N-nya yang lebih besar daripada 10. Dari yang contoh di 12 siswa, dan kita akan lihat korelasi antara otoritarianisme dan perjuangan status sosial. Berarti di sini tanpa ada pengamatan terkait. Dan kita tahu nilai dari taunya adalah 0,67. Baru kita langsung masukkan aja ke tabel 9.11, di mana taunya 0,67, N-nya adalah 12, maka nanti hasil yang diperoleh dari Z adalah 3,03. Nah, berdasarkan tabel A, dengan Z-nya ya yang lebih besar sama dengan 3,03, dapat probabilitas atau p-value-nya adalah 0,002. Nah, berarti nanti kita dapat menolak H0 ya pada tingkat signifikansi alfa 0,012. Atau paling enaknya ketika alfanya itu adalah 0,05 ya, kalau seperti biasanya, berarti nanti di sini keputusannya adalah H0-nya p-value kurang dari alfa, berarti dia H0 ditolak. Ya,
Begitu pula dengan yang alfa 0,001 ya, dia tetap ditolak H0-nya, sehingga di sini korelasinya tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah tabel A yang ada pada lampiran buku Siegel, di mana kita akan melihat 3,03. Jadi usahakan 2 digit di belakang koma dari Z itu ada ya. Di sini 3,0. 3-nya dapat dari mana? Berarti ini yang atasnya ya. Ketika 3.03, jadi ini kita lihat 3-nya. Jadi ini adalah 3.03 ya. Berarti nilai dari P-nya adalah ini, yaitu 0,0012. Nah, berdasarkan dari pengujian menggunakan software R ya, dengan fungsinya Cortez dan metodenya sudah kendal antara otoritarianisme dan juga status sosial, jadi sama untuk yang kasus ini, kita dapat p-value-nya 0,001803. Jadi agak berbeda dari sini, tapi dia akan membuat keputusan yang sama. Jadi tidak masalah karena angka selisihnya lumayan kecil, yaitu 0,0006 seperti itu ya. Jadi tidak masalah, kita bisa menggunakan yang hasil dari function Cortez. Nah, dari sini kita juga tahu hasil dari pengujian signifikansi baik menggunakan kendal ataupun Spearman itu memiliki kekuatan yang identik untuk menolak H0. Sama-sama tolak H0. Jadi walaupun secara matematis, secara rumusnya nilainya dari koefisien korelasi rank kendal maupun rank Spearman itu berbeda, tapi nanti hasilnya akan sama, yaitu tolak H0. Atau paling nggak kita bisa bilang bahwa distribusi pengambilan sampelnya sedemikian rupa sehingga data yang sama H0 akan ditolak pada tingkat signifikasi yang telah kita tentukan. Nah, dalam kasus ini taunya kan 0,67 tuh, dan Z-nya adalah 3,03. Berarti dia akan tolak 0 ketika alfanya 0,05 maupun 0,01. Yang pasti maksimum dari p-value kurang dari alfa. Alfanya paling minimum itu adalah 0,0012. Nah, ketika koefisien Spearman itu dihitung dari data yang sama, berarti nilai koefisiennya adalah 0,82. Sedangkan nanti uji signifikansinya berdasarkan nilai rank Spearman, itu T-nya adalah 4,53 dengan DF-nya adalah 10 dan berdasarkan tabel B, nah hasilnya adalah 0,001. Jadi p-value-nya 0,001 ini hampir sama dengan punyanya si kendal ya. Ini kan punyanya Spearman, ini punyanya kendal. Dia selisih 0,0002. Hanya seperti itu. Jadi kalau sudah digit keempat dari di belakang koma itu sudah cukup kecil. Jadi p-value-nya juga hampir sama. Dan distribusinya untuk yang Spearman itu adalah yang T, sedangkan untuk yang kendal itu adalah Z. Dan dimana kita tahu bahwa kalau misalkan N-nya semakin besar, maka nanti hasil dari distribusi T itu akan sama dengan Z. Ya. Oke, sehingga kita bisa simpulkan prosedur dari perhitungan koefisien korelasi rank kendal. Yang pertama adalah kita harus meranking observasi pada X, yaitu dari 1 sampai N, begitu pula untuk variabel Y-nya. Setelah itu susun atau daftar N-nya ya, observasinya, dan juga Y-nya sesuai dengan urutan X-nya. Kemudian amati peringkat dari Y-nya ya, dalam urutannya tadi yang kita ambil plus 1 dan minus 1, sehingga nanti kita akan menemukan nilai total S-nya.
dari yang punyanya Y, karena X-nya sudah urut. Nah, jika tidak ada hubungan antara pengamatan X atau Y, gunakan, bukan hubungan ya, ini tidak ada ties ya, tidak ada ties. Ties itu adalah pengamatan terkait. Pengamatan terkait. Jadi tidak ada pengulangan atau tidak ada nilai rank yang sama, berarti kita nanti bisa menggunakan rumus 9.9 untuk menghitung tahunnya. Tapi kalau misalkan ada, berarti kita harus menggunakan yang sudah terkoreksi sesuai dengan rumus 9.10. Kemudian untuk menentukan uji signifikansinya, kita tergantung dengan nilai dari N atau tergantung dengan N banyaknya objek. Jika nanti nilainya N kurang dari 10, berarti kita bisa menggunakan tabel Q ya, untuk menunjukkan probabilitas terkait dengan nilai sebesar S dan N-nya. Ya. Kemudian kalau misalkan N-nya, ini harusnya adalah kurang dari sama dengan 8 ya, harusnya ya. Tadi di sini disebutkan bahwa dia adalah 8. Ini ya, jika N-nya lebih besar dari 8, berarti nanti dia lebih besar dari 8. Salah. Berarti ini tetapin aja bahwa nanti di kesimpulannya kalau misalkan mau uji signifikansi, kita tetapkan nilainya di sini adalah thresholdnya 10. Kalau kurang dari sama dengan 10, berarti tabel Q yang digunakan, di mana tabel Q itu harus tahu nilai S dan N-nya. Sedangkan untuk nilai yang N lebih besar 10, berarti nanti kita harus menghitung nilai Z, ya. Nilai Z-nya sesuai dengan rumus 9.11, dan untuk menghitung nilai p-value-nya sesuai dengan tabel A pada lampiran buku Siegel. Jika P ya, ini keputusannya yang kita ambil baik dari tabel A ataupun tabel Q, itu nilai dari p-value-nya kurang dari alfa, berarti H0 itu dapat ditolak. Kemudian power efficiency atau keuntungan atau keunggulan dari koefisien korelasi Rank-Kendall ya. Kalau Spearman dan Kendall itu sebenarnya sama-sama kuat dalam menolak H0. Karena mereka menggunakan informasi yang setara dalam data ya, karena benar-benar pemrosesannya menggunakan rank. Ketika digunakan pada data di mana persen R itu dapat diterapkan ya, berarti kalau persen R itu dapat diterapkan, nanti datanya berupa minimal interval dan juga ada atau memenuhi asumsi normal bivariate. Nanti nilai dari koefisien korelasi Rank-Kendall maupun rank Spearman itu memiliki efisiensi 91%. Berarti nanti kalau ada 100 kasus pada persen R, 91%-nya atau 91 kasusnya, di mana nanti 100 kasus ini kan dihitung pakai persen, dihitung pakai Spearman dan juga dihitung pakai Kendall, dan dibandingkan kesimpulannya berdasarkan uji signifikansi. Ternyata nanti ada 90% atau 91 kasus di mana dia akan memiliki keputusan yang sama antara persen, Spearman, dan juga Kendall. Seperti itu. Jadi koefisien korelasi Rank-Kendall maupun Spearman itu masih setara dengan punyanya persen R. Sekian dulu untuk materi koefisien korelasi Rank-Kendall. Jangan lupa untuk like ya, dan juga subscribe. Sampai jumpa pada materi korelasi berikutnya.